Kami akan membahas dengan pakar hukum pidana Universitas Sudirman, Profesor Hipnu Nugroho. Prof. Hipnu, selamat pagi, sudah bergabung. Selamat pagi, Mas Marvin. Selamat pagi, Prof. Hipnu. Terima kasih sudah bergabung. Sebelum saya akan berangkat langsung ke konten ataupun juga yang sudah menjadi materi pemeriksaan, saya harus meng-highlight mengenai hari ini pembacaan BAP dari saksi ahli yang sebelumnya berhalangan hadir. Secara pidana, bisakah ini dilakukan? Bukannya biasanya dilakukan dalam perdata saja? Ya, ini menarik. Jadi dalam suatu kesaksian, suatu nilai saksi, syarat formil harus memenuhi dua syarat, Mas Marvin. Syarat formil dan syarat material. Syarat formil adalah harus disampaikan di sidang dan disumpah. Syarat material mengenai apa yang ia lihat, ia alami. Nah, tadi Mas Marvin mengatakan bahwa hari ini adalah ada saksi yang dibacakan. Ini kalau istilah kami ya, itu dalam konteks perdata namanya saksi afidavit. Nah, ini yang menarik. Saksi afidavit. Kenapa dalam konteks perdata? Karena dalam perdata itu adalah mencari kebenaran formal. Kebenaran formal. Jadi kalau memang sudah tertulis, apalagi ada tanda tangan bermeterai, sudah cukup bernilai. Kan itu yang pahami. Tapi kalau dalam hal pidana adalah suatu keterangan saksi itu harus hadir, karena hadir di sini akan diuji dari keterangan satu dengan keterangan lain, dari satu saksi dari saksi lain. Ini yang saya kira agak sedikit mungkin menjadikan perhatian. Kenapa ada saksi yang dibacakan? Memang dimungkinkan, tapi menjadikan tidak fair karena tidak diujikan, tidak ditanya. Pertanyaan gini, Mas Alvin, kalau itu nanti hasil keterangan saksi yang dibacakan itu meringankan atau sebaliknya menguatkan, bagaimana penilaiannya? Ya kalau menguatkan jaksa memang itu diajukan oleh jaksa, atau sebaliknya yang disampaikan oleh penasihat hukum dibacakan, itu paling tidak kalau memang saksi itu ya, menguntungkan penasihat hukum. Lah, ini nggak diuji. Ini yang saya kira perlu diluruskan mengenai saksi yang dibacakan atau saksi afidavit. Nah, memang bisa dibahas atas nama dari si ini sendiri, dari saksi yang semestinya hadir. Iya, ya harus hadir. Harus hadir, kalau memang perlu ditunda. Ini kalau prediksi saya dalam ilmu pembuktian seperti itu. Karena ini sidang pidana, Mas Marvin. Sidang pidana adalah kesaksian, harus hadir, harus menyampaikan. Karena apa? Keterangan yang disampaikan itu keterangan yang disampaikan dalam suatu persidangan. Pertanyaannya, kalau keterangan tertulis dan belum diuji, baik majelis juga tidak menanyakan, penasihat hukum atau mungkin bahkan kalau mungkin penuntut umum juga tidak menanyakan, ini kan nggak fair dibacakan. Pertanyaannya kalau menguntungkan penuntut umum, kalau mengajukan penuntut umum, atau sebaliknya penasihat umum, nggak tahu. Nah disinilah saya kira dalam sidang ini perlu ada didiskusikan dulu mengenai keberadaan saksi afidavit, saksi yang dibacakan. Karena sepengetahuan saya, mungkin mohon dikoreksi, itu untuk kasus-kasus dalam sidang perdata. Karena perdata adalah mencari kebenaran materi formil, sedangkan pidana adalah mencari kebenaran material. Sehingga penggalian di dalam suatu persidangan itu sangat menentukan suatu kesaksian bernilai atau tidak bernilai. Artinya majelis hakim bisa menolak permintaan ini? Ya, nah hakim bisa menolak, hakim harus bisa memastikan untuk bisa dihadirkan. Karena ini sidang pidana. Sehingga mudah-mudahan hakim memberikan waktu saksi yang dihadirkan untuk bisa hadir. Sehingga apa yang disampaikan dalam tulisan itu nanti disampaikan sehingga habis sebagai bahan untuk pembuktian di antara para penuntut umum atau penasihat hukum. Itu Mas menurut saya. Oke, baik. Kita akan nantikan juga bagaimana tentunya dari pihak majelis hakim akan menanggapi terkait dengan permintaan ini ya, Prof ya. Tapi Prof, saya akan berangkat mengenai beberapa waktu yang lalu. Kita simak ada perang narasi ahli hukum mengenai batasan menjalankan perintah dan memberi perintah dapat dipidanakan. Mungkin kita akan coba simak bersama mungkin Prof yang sudah berlangsung di persidangan. Yang pertama saya akan coba tayangkan pernyataan dari LW Daniel berikut ini. Para ahli kalau dalam konteks whitelocking tadi, bagaimana jika ada kesalahpahaman atau misinterpretasi dari orang yang menggerakkan dengan orang yang digerakkan, atau orang yang dalam konteks lain misalnya
ada pelaku material, ada aktor intelektual. Antara aktor intelektual ngomongnya A, tapi pelaku material menafsirkannya B. Bagaimana jika ada misinterpretasi atau kesalahpahaman? Siapa yang harus bertanggung jawab? Nah, dalam konteks ilustrasi seperti itu, ya, itu kan ada ketentuan pasal 55 ayat 2 KUHP, bahwa orang yang menggerakkan hanya bertanggung jawab sebatas apa yang dia gerakkan beserta akibat dari apa yang dia gerakkan. Nah, yang bertanggung jawab sepenuhnya kalau seandainya orang yang digerakkan itu melakukan suatu perbuatan melebihi dari apa yang digerakkan atau yang dianjurkan, maka dialah yang bertanggung jawab. Bukan yang menggerakkan yang bertanggung jawab, tapi adalah yang digerakkan. Oke, itu satu ya Prof ya. Tapi kemudian kemarin Albert Aryas menyatakan hal yang berbeda, bahwa yang melakukan perbuatan karena perintah tidak bisa dihukum. Coba kita tayangkan kembali. Menurut ahli, apakah pejabat atau petinggi yang memberi perintah kepada bawahannya untuk menembak atau membunuh dapat dikategorikan sebagai pihak yang menyuruh melakukan atau downplagger? Iya, kalau kita lihat dari kapasitas penyertaan tadi, beberapa bentuk ya dari penyertaan tadi, maka yang paling relevan adalah menyuruh lakukan, karena menyuruh itu berarti kan bisa berupa perintah atau instruksi yang dilaksanakan oleh orang yang sesungguhnya tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban. Baik itu karena pasal 44 atau 48 ada daya paksa, atau karena 51 KUHP. Jadi dalam konteks yang tadi lebih tepat yang menyuruh melakukannya? Iya, karena caranya tidak dibatasi, dan juga orang yang disuruh lakukan tadi tidak bisa dipertanggungjawabkan hanya karena dia merupakan seorang alat. Oke Prof, jadi yang satu menyatakan sang pengeksekusi jika melebihi perintah bisa dihukum, yang satunya sang pemberi perintah yang harus bertanggung jawab. Mungkin kita tidak ingin membandingkan ya, tetapi kalau sesuai KUHP kita berbicara di sini, bagaimana sebenarnya ini Prof? Ya, saya kira pandangan seperti ini sah Mas, karena ini adalah kalau bicara hukum itu adalah bicara tafsir, apalagi pidana material. Dan tafsir itu 2 sarjana hukum jawabannya bisa 3, bisa 4, bisa 5 malah. Ini yang harus kita pahami. Oleh karena itu dalam melihat ini kita harus jernih, ya, harus jernih, harus objektif. Bahwa kalau kuncinya sebetulnya menurut saya Mas Warvin itu adalah kalau menyuruh, menganjurkan dan turut serta, ya. Kalau memang betul, kalau turut serta atau menyuruh itu adalah yang bertanggung adalah yang menyuruh. Itu. Tadi yang pertama menyuruh. Tapi konteks yang disuruh ini kan harus melihat dalam pasal 44, 49, 51. Keadaan terpaksa, alasan pemaaf, kan gitu. Itu yang harus dipastikan. Tapi ini tindakan ini harus ditarik dari awal kalau menurut saya. Ini tindakan yang ilegal. Bukan tindakan sebagai penegak hukum untuk satu, misalkan melakukan suatu pengejaran penjahat. Atau tindakan menjakun teroris. Nah, ini tindakan ilegal yang dilakukan oleh seorang pejabat untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Nah itu loh. Ini harus di-clear awal dulu, bukan pada taraf hilirnya, tapi di hulunya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau melihat konteks ini harus dilihat konteks suatu relasi kuasa. Relasi itu bisa relasi kuasa, relasi keuangan, dan sebagainya. Sehingga yang menurut saya tadi saya katakan betul, memang bagus. Ya. Ada penganjuran. Kalau penganjuran itu yang menganjur dan yang dianjur, karena relasi kuasa kan perintah. Ya kan? Perintah karena punya kekuasaan, keuangan, dan sebagainya. Maka yang bertanggung jawab adalah penganjur dan yang dianjur. Nah, perdebatannya tadi adalah bagaimana kalau melebihi terhadap perintah yang menganjurkan. Kalau yang penganjur saya kira kena di situ. Karena kalau kena, karena apa? Di sini penganjur sudah memberikan sarana, memberikan keterangan, senjata, ya, atau loka kemarin memberikan hadiah, dan itu sebagai bentuk kualifikasi relasa atas bawahannya, relasi yang memberikan suatu tindakan seperti yang diinginkan oleh penganjur. Nah, pertanyaannya kemarin, perintah yang melebihinya itu hajar, kan kembalinya kan gitu, hajar atau tembak. Ini yang saya kira menjadikan fokus penasihat hukum merubah bahwa perintah itu seolah hajar, bukan tembak. Tapi kalau hajar berarti kan hanya mengajar tangan kosong,
Tapi kalau tembak, bisa macam-macam. baiklah persoalan. Disinilah titik krusial yang nanti kan menjadikan suatu perdebatan di dalam suatu pembuktian. Tapi kalau menurut saya kaitannya dengan senjata, yang namanya polisi bersenjata, ya aja ditembak, kan gitu loh. Bukan tanpa artinya tidak melebihi perintah yang diperintahkan, karena tembak, kan tembak kan gitu. Itu Mas Marven ini yang harus dipahami nanti melebihi atau tidak. Dalam konteks yang terjadi tampaknya sih tidak, karena dia melakukan suatu tembakan, bahkan tidak mematikan, kan gitu. Kemudian pembuktian seperti apa lagi yang perlu dilakukan tentunya untuk bisa mencari benar gap yang ada dari pembahasan tadi? Ya, nah ini karena ini perdebatan teman-teman hukum adalah sudah pada bagus ya, memang saya kira bagus ini, perspektifnya sangat berbeda. Yang sangat menentukan karena saya katakan bahwa dalam kasus ini adalah perlu adanya suatu ilmu bantu. Ilmu bantu yang melihat bahwa bagaimana keadaan si pelaku di lapangan, eksekutor. Jadi bukan pelaku material, pelaku yang di lapangan. Itu kondisi kejiwaannya seperti apa. Ini yang kemarin sudah disampaikan ahli psikologi forensik. Betul. Inilah yang saya kira akan membantu konsep bagaimana si pelaku tadi. Tapi kalau hukum tataran norma tadi. Tapi kalau tataran perilaku akan lihatlah. Perilaku ini akan melihat nanti bagaimana tafsir daripada perintah yang dilakukan. Itu Mas Mafel. Jadi di sini peran ilmu bantu, makanya saya awal kan sampaikan scientific crime investigation. Karena ini terkaitan relasi kuasa. Satu. Kedua terkait dengan perusakan barang bukti IT. Juga terkait dengan kondisi relasi kuasa yang sangat jauh dari seorang jenderal sama seorang barada. Ini kan jauh. Bagaimana perilaku yang bisa buat. Ini saya kira yang menolong nanti apakah dari hakim untuk membuktikan. Karena dari keterangan apa yang disampaikan, hakim ya senyum-senyum saja, itu perdebatan. Hakim sudah pandangan bahwa keterangan ahli itu bebas. Oke, Prof. Bisa mengikat, bisa tidak mengikat. Kita akan coba lihat juga bagaimana dan kemana tentunya pembahasan ini, dan semoga kita harapkan gap ini bisa terjawab dalam keterangan yang akan disampaikan selanjutnya ya. Kalau kita akan fokus pada hari ini, kita akan melihat bagaimana obstruction of justice. Prof. Ibnu, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami.